Okay, we start now. Okay, so today we review grammar. It's about Unit 1 and Unit 2. Okay, let's go. Unit 1, that's about comparative adjective. Oke, kata sifat komparatif ya, untuk perbandingan. Jadi nanti ada yang mau disalin boleh dituliskan di kertas ya. Nah, untuk comparative adjective yang one syllable, yang satu suku kata, kita cukup menambahkan er. Oke. Misalnya short become shorter. Oke. Hard, hard kan satu suku kata ya, hard. Oke, so become harder. And then loud. Loud juga satu suku kata, one syllable. So it becomes louder. You got it? Easy? Easy, right? So you just need to plus er. Okay, how about if one syllable but with the pattern consonant, vowel, consonant. Consonant itu apa? Vowel itu apa? Masih ingat? Vowel itu A, E, I, O, U. Oke, jadi kalau dia satu suku kata, one syllable, tapi polanya itu konsonan. A itu kan vowel ya, T itu konsonan. Kalau polanya itu C, V, C, so you must double the last alphabet before you plus er. Nah, jadi kalau untuk polanya yang C, V, C, kamu harus doublekan huruf terakhirnya. Oke, remember that one. Doublekan huruf terakhirnya sebelum kamu tambah er. So fat becomes fatter. Double T. You got it? Okay, how about thin, kurus? So it's one syllable. Kalau satu suku kata, kamu wajib memperhatikan 3 abjad terakhirnya. Oke. Nah, polanya ini juga consonant, vowel, consonant. Nah, kalau berakhir dengan consonant, vowel, consonant, kamu harus mendabelkan abjad terakhirnya. So become thinner. T-H-I-N-N-E-R. Oke. So this is for one syllable. Jadi ini untuk yang satu suku kata. Understand ya? Oke. Next. Nah, how about if two syllables? Can you see the picture? Nampak picture-nya nggak? Ini Miss lagi share screen. Ada? Coba cek di kolom chat. Semuanya bisa nampak gambarnya? Kalau bisa, coba kasih thumbs-nya. Can you show the picture? Jericho ada? Nampak picture-nya? Nampak ya? Oke. Ada yang nggak nampak mungkin di settingannya ya. Coba. Ya, oke. We continue. How about if two syllables, yang 2 suku kata? Nah, untuk yang 2 suku kata, kamu harus perhatikan huruf 2 huruf terakhirnya. Ya, misalnya clever. Clever kan consists of 2 syllables ya. Terdiri dari 2 suku kata, cle and ver. Nah, jadi untuk 2 suku kata, kamu harus perhatikan. Kalau dia berakhir dengan er, o, w, ataupun y, kamu pakai plus er saja di belakangnya. Oke? Once more, sekali lagi, kalau berakhir, kalau adjektifnya itu terdiri dari 2 suku kata, clever, narrow, happy, itu kan 2 suku kata ya. Nah, kamu wajib memperhatikan 2 huruf terakhirnya.
Nah, kalau mereka itu berakhir dengan salah satu dari ini, ER, OW, atau Y, kamu cukup tambahkan ER. Understand? Let's see together. Clever. It ends with ER. Dia berakhir dengan ER ya. Clever. Dua suku kata berakhir dengan ER. Jadi untuk membuatnya jadi comparative adjective, untuk dibuat menjadi pintar, lebih pintar, kamu cukup tambahkan ER. Okay? And then narrow, sempit. Narrow, 2 syllables ya, 2 suku kata. Narrow, right? So you see the last alphabet, the 2 last alphabet, O and W. This one got right, O, W. So you need to put ER, narrower. Okay, and then the third example, happy. Happy, also 2 syllables. And then it ends with Y, berakhir dengan Y. So you need to change Y to I. Jadi kalau yang berakhir dengan Y, dua suku kata ya, student ya, happy, kalau dia berakhir dengan Y, remember, change Y to I, and then you plus ER. Y-nya diganti jadi I dulu. Oke, ingat ganti ya, Y diganti I, barusan ditambahkan ER. Understand? Nah, jadi kalau ujian, kamu salah satu huruf aja salah, sudah salah total grammarnya. Karena sudah tidak ada arti lagi. So, you must be careful. Okay? Now, this one. 2 syllables, 2 suku kata juga. Tapi akhirannya tidak ada ER, tidak ada OW, dan tidak ada Y. Nah, untuk yang tidak berakhir dengan ini, ER, OW, atau Y, kita harus tambahkan more di depannya. For example, this one, famous. Famous, tidak berakhir dengan ER, tidak juga berakhir dengan OW, dan juga tidak berakhir dengan Y. Jadi kamu pakai more ya, bukan famouser ya, tapi more famous. Understand? Jadi more famous. Jadi careful. Care and then full, berarti 2 syllables ya, 2 suku kata. Tapi akhirannya tidak berakhir dengan salah satu dari ini. Tidak berakhir dengan ER, OW, atau Y. Nah, kalau tidak berakhir dengan salah satu dari ini, kamu harus menambahkan more di depannya. Jadinya more careful. Understand? You got it? Ya, yang baru gabung, oke, Mbak Papa, Devin, oke. Kita continue ya. Ya. Nah, gimana kalau 3 syllables atau more than 3 syllables? Kalau dia 3 suku kata apapun lebih, itu sudah pasti kamu pakai more. Barusan ditambah adjective. Beautiful, udah 3, berarti kamu pakai more. Oke, exciting, ada 3, berarti pakai more juga, more exciting. Comfortable, and then become more comfortable. Understand for this space? Bisa ngerti nggak untuk halaman ini? Bisa ya. Jadi kalau 2 suku kata, jadi kamu perlu bacakan berapa suku. Kalau 2 suku kata, kamu harus hati-hati lihat belakangnya. Kalau berakhir dengan salah satu dari ini, kamu cukup tambahkan ER. Ya. Tapi kalau 2 suku kata tapi tidak berakhir dengan salah satu dari ini, kamu harus pakai more. Oke? Understand ya, student? Okay, let's go to the next page. Okay, wait a moment. Okay, this is the special one. This is irregular comparative ya, yang tidak beraturan, tidak ditambah ER maupun ditambah more. Ya, who are they? Siapa aja? Good. Jadi bukan jadi gooder atau more good, tapi jadi better. Jadi untuk murid-murid ini harus dihafal ya, supaya bisa tahu. Karena ini yang irregular. Ya, bad. Bad itu jadi worse. SE. Ya.
W-O-R-S-E. Jadi bukan jadi better atau more bad. Understand? Yes, good. And then little, sedikit. Jadi kalau kamu mau bilang lebih sedikit. Bukan little, tapi less. Oke? Many. Itu jadi banyak. Kamu mau bilang lebih banyak. Berarti more. Much, more. Jadi many dan much itu sama. Comparatifnya jadi more. Okay? Old. It becomes older. Or you can say elder. Okay? Far, jauh. Farther. Be careful. Got R. Ada R-nya. Kalau nggak ada R nanti jadi papa ya. Ya kan? Nah, ada R-nya ya. Farther. Or you can change A to U. Jadi further. Understand? Jadi ini wajib dihafal ya. Mana tahu udah keluar di ujian. Oke. Okay? Next, this one. How about we do the exercise together? If you want to answer, you can answer it at the chat box. Oke? Okay? Boleh jawab di chat box. Ini kasih waktu. Coba kamu kerjakan dulu. Kamu boleh jawab. How about number 1 first? The football field is blank, 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 then the basketball court. Jadi lapangan sepak bola itu lebih besar daripada lapangan bola basket. Large. Okay, how many syllable? 1 ya. So what is the answer? Okay, you can answer it. Okay, let's see the chat box. What is the answer? Yes, benar. Yeah. Erin, right? Marcelo. Okay, become larger. Okay. Karena sudah ada I di sini, kamu nggak usah tambahkan IR lagi. Cukup saja kamu menambahkan R di sini. Oke. Understand ya? Jadi cukup menambahkan R saja. Ya. Oke. And then next. This book is blank, 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 then that one on the shelf. Buku ini lebih bagus dari buku yang itu yang ada di rak buku. So what's your answer? Good. Jadi gooder atau jadi more good atau jadi yang lain? Nah, Kalista jawab gooder. Ada yang jawab better. So which one is right? Yes, Priyan. The right one is ada yang jawab more good. Yang benar adalah Jacqueline ya, benar. Better. Tadi baru miss screen-nya kan? Could jadi better, right? Oke, ya. Jadi yang kolom tadi itu wajib dihafal ya. Yang ada far, farther, little, less itu wajib dihafal karena ini yang termasuk yang spesial. Oke. Number 3. Jira looks blank, blank, blank today than last Saturday. Jira kelihatan lebih happy ya, lebih bahagia hari ini daripada Sabtu lalu. Happy. Happy. 2 syllable. If 2 syllables end with Y. Be careful, end with Y. So what is the answer? Yes, right. A lot of you are right, yeah. Become happier. Yeah, happier. You must change Y to I first. You must change Y to I, just first ER. So it's become, sorry, happier. Oh, it's already come up. Oh. Okay, for number 4, Sam's body is then Mike's body. Lebih kurus, thin. Thin satu suku kata. Oke, tapi polanya apa? Konsonan, H itu konsonan, konsonan, I itu vowel, N itu konsonan, dari C, V, C. Jadi perhatikan kalau dia satu suku kata, kamu wajib melihat 3 huruf terakhirnya. Apakah dia polanya CVC? Iya. Kalau iya gimana, Miss? Kalau CVC, kamu wajib menambahkan huruf, mendoublekan huruf terakhirnya. So it becomes thinner. T-H-I-N-N-E-R. Double N. Okay?
N-nya 2 ya, karena polanya CVC. Consonant, vowel, consonant. Understand? Lihat huruf 3 huruf terakhirnya ya. Tetap lihat 3 huruf terakhir untuk satu suku kata. Okay. And then for number 5, this brown sofa is blank 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 than the other one. Comfortable. Okay. So udah lebih dari 2 suku kata. Kalau udah lebih dari 2 suku kata, kamu tetap pakai more. Jadi more comfortable than the other one. Number 6, Jack has blank 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 chocolate milk in his glass than Tom does. Nah, much sama many itu jadi more, ya kan? Dari kolom yang tadi ya. Oke. Next. We already go to unit 2. Oke. Jadi exam kita nanti ujian kita itu 2 unit ya. Yaitu unit 1 and unit 2. Oke. Nah, ini hanya latihan. Terserah kamu mau tulis, ada yang tanya, kamu boleh tulis di kertas ataupun di supplementary workbook-nya juga boleh. Di bagian bawahnya tempat yang kosong boleh ditulis ya, supaya tidak hilang. Okay, now we can open your supplementary book at unit 2. WH question what? Kata pertanyaan yang dimulai dengan WH. Question what is used to ask about things, animals, and activities. Jadi kata tanya what itu dipakai untuk menanyakan tentang benda-benda, hewan, maupun kegiatan-kegiatan, yaitu aktivitas. Oke. Pattern, polanya bagaimana? What plus does or do, and then plus subject plus do. Ya, dari what does ataupun what do. Udah itu taruhkan subjeknya. Subjeknya bisa I, you, he, she, it, we, atau they. Ataupun juga the name ya namanya. Nah, jadi gimana Miss bisa tahu kapan pakai does, kapan kita pakai do? Ya, kita pakai does kalau subjeknya itu he, she, it. Oke? Misalnya, what does she do? Oke, tapi kalau subjeknya I, you, we, they, kita pakai do. So, for example, you can say what do they? Okay, what do they do, for example? Understand? Once more, sekali lagi. Jadi hanya he, she, it yang boleh pakai does pada pertanyaan ya. Okay? Okay, next. Nah, for this one, what does Mrs. Anderson do? Exercise-nya ya. Every morning in the kitchen, make breakfast. So Mrs. Anderson itu she. Oke, untuk she, verb one-nya jangan lupa. Ini verb one-nya, kata kerjanya itu harus ditambah s atau es. Oke. So the answer is. Okay, you want to try? Maybe you try first. You can chat at the chat box. Oh, already come about the answer. It's unstable ya. Tidak stabil ya signalnya. Oke, so Mrs. Anderson make. Jadi makes ya. Kenapa harus tambah s? Karena Mrs. Anderson itu adalah she, Nyonya Anderson. Jadi kalau subjeknya itu he, she, atau it, kata kerjanya jangan lupa ya, ditambah s atau es. So the answer is Mrs. Anderson makes breakfast every morning in the kitchen. And then this one, what do they want to do for their holidays? So they want to, udah sampai to, kamu lihat yang di dalam kurung ya. Berarti they, go-nya tidak berubah ya, tidak perlu ditambah es. So they want to go to Bangkok for their holidays. Okay. Number 3, what does Charles do in his room this evening? Study maths. So you write down from the subject Charles. Charles itu subjeknya he. Jadi study-nya jadi studies. Y diganti I, terus ditambahkan es. So Charles studies math in his room this evening. Okay. And then what do you do every Saturday afternoon? Go to the swimming pool. Ditanya you, dan pasti kamu jawab dengan I. Ya, jadi I
Ya, go ikut T ini aja. I go to the swimming pool every Saturday afternoon. So tidak ada perubahan untuk kata go-nya. Ya, remember yang berubah itu hanya subjek he, she, it yang berubah. Yang lain tetap tidak berubah kata kerjanya. Okay. Number 5. What does Jin do in her free time? Teach Spanish. Berarti Jin. Jin itu she kan. Jadi teach-nya jadi teachers. Jadi kalau untuk kata kerja yang berakhir dengan S, SH, CH, X, and O, kamu wajib tambahkan ES. Oke? So, Jin teaches. Mengajar bahasa Spanyol. Teaches Spanish in her free time. Okay. Until here, do you want to ask any questions? Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang tidak ngerti mungkin? Bisa? Nah, boleh di chat box ya. Okay, now we go to part B. How often to show frequency? Tadi yang what ya, kata tanya what. Sekarang kata tanya how often. How often itu untuk menyatakan berapa sering seseorang melakukan sebuah kegiatan. Ya, so how often is used to ask about frequency, to show how many times someone do the thing. For example, how often do you go swimming? Berapa sering kamu pergi berenang? So, answer-nya, jawabannya bisa macam-macam. I go swimming twice a week. Jadi kalau ditanya how often, berapa sering, inilah jawaban kamu contohnya. Bisa kamu jawab, oh saya berenangnya 2 kali 1 minggu. Atau saya berenangnya once a week, 1 kali saja dalam seminggu. 3 times a week, artinya ya 3 kali seminggu. Or every Thursday and Saturday, setiap hari Kamis dan hari Sabtu. Ya, dari itulah how often, kalau ditanya how often, kamu harus jawab berapa sering. Oke. Nah, this one. What is the question? You must start with how often. Kamu awali dengan berapa sering. Ya, jawabannya they rarely go hiking. Ya, mereka rarely itu jarang ya. Oke. And then I never smoke. Never itu tidak pernah. Okay, how about you try to do first? You start with how often. If the subject he, she, it, you use how often does. If the subject I, you, we, they, you start with how often do. Okay. Okay, you want try first? Give you time. Boleh jawab di chat box ya. Okay, for this one. They rarely go hiking. So what is the answer? Okay, ada yang jawab. How often do they rarely hiking? Masih belum benar. Coba lagi. Try, Pak. Okay, this one is the answer. How often? Karena subjeknya they, kamu harus pakai do. Ya, so how often do they go hiking? Jadi jawabannya they rarely go hiking. Mereka jarang melakukan hiking. Oke, waktu kita tinggal sebentar lagi. Oke, number 2. I never smoke. Saya tidak pernah merokok. Berarti pertanyaannya, how often do you smoke? Berapa sering kamu merokok? Oke, dia jawabannya, saya tidak pernah merokok. How about number 3? Mr. Brown teaches English twice a week.
Tuan Brown mengajar bahasa Inggris 2 kali dalam 1 minggu. So what is the answer? Let's see the chat from your friends. Okay, what is the answer for number 3? Nanti, how often Mr. Brown itu he kan? Pakai do atau does? Ayo, do atau does? Okay, some of you already go until number 4. Okay, good. Okay, so number 3, the answer is, sorry. Oh, dah keluar. How often does Mr. Brown teach English? Okay, kalau Mr. Brown itu he, jadi kamu pakai does. Tapi ingat ya, student, udah Mr. Brown, teach-nya kamu tidak boleh pakai es lagi. Harus dalam verb 1, bentuk dasar ya. Okay, how often does Mr. Brown teach English? Not teachers, bukan teachers ya. Nah, ujian kalau kamu tulis teachers sudah salah satu soal. So please be careful. For number 4, I go shopping for groceries once a week. Saya pergi belanja keperluan makan ya 1 minggu sekali. Berarti how often, kalau dijawab I, ditanya you ya. How often do you go shopping for groceries? Jadi jawabannya once a week. How often do you? Ya. And then number 5, Sam seldom drinks coffee. Sam itu jarang minum kopi. Sam itu he. Berarti kamu harus tanya dengan, you must start with how often does Sam drink coffee? Remember, drink without S anymore. Okay, tidak pakai S lagi ya. That's the same with this one. Teach also, teachers become teach. Okay. We didn't plus ES or we didn't plus S anymore. Okay. Understand? So this is our material for exam next week. And then for next week also study for unit 1 and unit 2 from notebook dari catatan ya, for the vocabulary. Dan PR yang belum kumpul itu sudah terakhir. Kalau masih nggak kumpul, udah merah ya. Udah di post kan? Yang kemarin ya ada di post. Oke, yang penmanship menulis indah di buku 5 garis. Benar? Terus apa lagi? Yang reading ya, benar? Nah, itu sudah wajib dikumpul. Terus Google Form-nya gimana? Udah dikerjakan semua? Itu juga termasuk. Jadi totalnya ada 4 tugas. Oke, yang reading. Oke, itu 4 tugas. Semuanya udah kerjakan? Coba jawab Miss di chat box. Udah dikerjakan belum ke-4 tugasnya? Nah, jadi untuk bahan ini sampai di sini. Oke. So, next week we will start exam. Jadi study hard ya. Belajar dengan baik untuk ujiannya. Oke. Kalau ada yang kurang dimengerti, kamu boleh tanyakan dengan chat ke Telegram guru bahasa Inggrisnya masing-masing. Oke? Ya. See you ya. Thank you and have a nice day. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Ya, bye. Bye, Miss. Bye-bye. Bye, Miss. Ya, bye-bye. Bye. Jacqueline. Bye, everyone. Have a good day. Yeah, have a nice day. Bye. Have a good time. Bye. Bye. Have a good time.